Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin render realistik V-Ray 6 eksterior part 2. Jadi di render realistik V-Ray 6 eksterior part 2 ini tuh kita bakal ngebahas tentang bangunan modern tropis ya yang ada di sini. Nah, jadi bangunan ini tuh sebenarnya bangunan yang dasarnya ini dimodeling oleh yang namanya Sasaki Kojiro. Cuman hampir kalau untuk bangunannya ya, khusus bangunannya hampir sekitar 60% lah. Ya mungkin 60% atau 50% saya rombak gitu. Jadi di bagian atas ini tuh saya ganti semua gitu. Terus bagian sampingnya juga ada yang saya rubah sedikit gitu. Dan bagian depannya ini juga saya rubah. Cuman bagian penyangganya aja sih yang saya ambil gitu. Jadi ya ini sudah saya modif sehingga menjadi desain bangunan tropis gitu. Jadi modern tropis. Awalnya sih sebenarnya bangunan ini tuh modern gitu karena dia kotak-kotak ya. Terus nggak ada atapnya sama sekali gitu. Dan ya hasilnya atau modeling finalnya jadi seperti ini. Saya tambahin juga rosternya, terus saya tambahin bukaan-bukaannya, saya tambahin juga di sini ya. Jadi banyak banget yang sudah saya tambahin dan sudah saya ulik-ulik gitu. Oke, kita bakal langsung aja untuk ke settingannya. Sebenarnya kemarin tuh ada viewers, nggak tahu termasuk subscribe juga atau enggak gitu. Dia nonton konten saya yang sebelumnya, katanya itu minta dibuatin apa ya, tutorial yang sebelum didesain. Nah, mungkin maksudnya itu sebelum disetting gitu kan. Kalau sebelum didesain ya nggak mungkin juga karena kan kita buat ininya, buat tutorialnya itu render realistik V-Ray 6. Jadi kita khusus ngerender aja gitu, bukan ngedesain ya. Cuman ya saya jelasin sedikit tentang desain modeling ini gitu. Oke, jadi ya pokoknya untuk konten-konten kita itu nggak bakal didesain dari awal. Kita udah desain udah jadi atau desain modifikasi gitu yang bakal kita setting-setting. Selanjutnya untuk settingan dari awal sebelum apa ya? Bisa dibilang kalau misalnya kita buat video ini tuh sebelum di-render ya. Sebelum di-render itu disetting mentahannya gitu. Nah, kalau setting mentahannya itu agak lama ya. Jadi saya langsung render aja gitu. Jadi saya langsung render aja terus saya perlihatkan settingannya ke kalian-kalian gitu biar lebih mudah dipahami juga. Oke, yang pertama kalau udah jadi ya modeling seperti ini, misalnya kalian pengen view-nya atau tampilannya itu seperti ini, kalian bisa ngikutin aja bentuk-bentuknya seperti ini kurang lebih. Tapi kalau misalnya kalian mau ngikutin juga semuanya, nggak masalah. Yang penting kalian cantumin aja gitu. Misalnya kalian pengen buatin konten, pengen upload di tempat lain gitu kan. Kalian cantumin aja saya yang buat atau dari mana kalian dapat modeling ini, inspirasi modeling ini itu dari mana gitu. Jadi seperti ini guys. Misalnya kita tentuin dulu scan-nya ya, seperti biasa tentuin dulu scan-nya seperti ini. Terus kalau misalnya udah dapat scan-nya, kalian ke settingan V-Ray dan kalian ke sini render output. Saya pakai yang ini untuk aspek rasio render outputnya atau kameranya itu square 1:1 ya. Jadi di sini besarnya ini 2K 2000 ya. Setelah sudah kalian tentuin, selanjutnya kita mulai atur material yang mendasar. Nah, jadi kita atur dulu material yang paling besar ya. Yang paling besar di sini tuh ada material air sama ini pasir ya untuk landasannya gitu. Jadi biar biar teratur aja buat teman-teman yang pengen ngatur material itu bisa lebih ini, bisa lebih teratur atau bisa lebih terarah lah ya. Nggak langsung atur ini dan nanti kalian jadi ribet gitu. Jadi kalian atur dulu material yang ini ya. Kalian atur materialnya yang ini. Ini kan air nih. Nah, untuk settingan material air ini saya menggunakan di sini water pool light. Kalau misalnya teman-teman menggunakan V-Ray Asset Editor di Liquid ya, di Liquid
terus pakai yang waterpool light. Cuman nggak semuanya saya pakai di sini. Jadi saya pakai waterpool light ini, terus di bagian sini saya rubah ya. Jadi saya rubah di bagian refraction di sini. Nah, refraction sini saya rubah di sini refraction color. Ini settingannya ya untuk reflection color seperti ini kurang lebih kalian bisa lihat. Setelah itu saya rubah juga untuk settingan airnya nih ya. Terus saya rubah juga di bagian sini. Depth ya 200 cm. Ini untuk menambah apa ya? Kayak ya bisa jadi kayak spasi-spasi ini sih apa? Air gitu. Jadi saya pakai kayak gini 200 cm. Ini sebenarnya hasil ulik-ulik pribadi doang gitu. 200, 300 bisa juga gitu. Oke, terus BAM. Nah, BAM ini kalau defaultnya itu ada di mana ya? Normal map atau BAM map ya. Nah, di BAM map ini kita ganti jadi local space BAM. Nah, setelah kalian ganti ini, kalian ke sini. Oh ya, sebelumnya ini kan pakai hasil BAM-nya ini material bawaan ya dari Vira Asset Editor. Ini kurang bagus gitu. Jadi BAM-nya ini saya hapus. Di sini kalian bisa clear aja. Setelah kalian clear, kalian tinggal ambil apa ya? Kayak BAM ya, BAM yang sudah kalian download dari internet. Nah, ini juga saya download langsung di SketchUp Texture gitu. Kalian bisa cari aja di SketchUp Texture untuk BAM. Terus ini saya apa ya, inisiatif sendiri saya buat ya, saya buat materialnya, material dasarnya itu ini. Nah, kalian bisa lihat ya, sementara BAM itu harus hitam putih. Ini pun kayaknya belum sempurna ya BAM-nya, jadi saya buat apa ya, warnanya ini tuh jadi hitam putih doang gitu di Photoshop. Setelah sudah jadi hitam putih di Photoshop, kalian tinggal klik aja masukin BAM yang kalian sudah download tadi ke sini gitu. Kalau sudah, nanti hasilnya bakal jadi seperti ini. Jadi BAM yang asli ya, yang default itu kalian clear ya, hapus. Terus masukin BAM yang sudah kalian download gitu. Sebenarnya itu aja sih untuk settingan airnya ya, air di bagian sini. Terus kita beralih ke sini. Nah, kalau ini nggak perlu terlalu dibahas juga karena ini cuman landasan, dan ini saya download dari ini Chaos Cosmos ya, yang ada di sini Chaos Cosmos browser. Jadi di sini tuh saya download materialnya untuk pasir ya, dirt plane ya, ini nih. Nah, ini saya pakai itu materialnya. Ini nggak ada yang dirubah-rubah, cuman di sini aja apa ya, size-nya ya dirubah. Oh ya, saya lupa juga tadi untuk size yang ini. Nah, ini waterpool ini saya rubah juga size-nya jadi 5000 cm ya. Jadi kayak gitu. Oke, sampai sini paham? Jadi untuk dua material ini sama ini tuh clear ya. Selanjutnya kita bakal ke sini nih. Material ini yang lain ya, material yang lain kayak ini, terus bagian sini ini semuanya material dari ini Chaos Cosmos ya. Jadi saya pakai material yang ada di sini, wall. Mana wall? Nah, ini dia nih, ada stucco ya, stucco F01 yang white. Mana sih yang white nih di sini? Nah, ini nih, saya pakai yang ini yang white. Terus setelah saya pakai, saya putihin lagi di bagian sini. Ya, saya jadi defaultnya itu kayak gini. Terus saya tambah putih ke atas biar kelihatan aja sih, karena ya ini termasuk selera juga. Saya suka catnya putih. Putih aja, nggak ada warna-warna lain. Kalaupun ada ya warna-warna monokrom gitu, warna abu-abu, warna coklat, kayu gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih sebenarnya kalau style desain yang saya suka ya. Atau style desain yang apa ya, yang kebanyakan saya buat gitu. Jadi rata-rata itu monokrom semua. Ya ada juga sih yang berwarna, cuman saya nggak terlalu jago buat mainin warna atau campur-campurin warna gitu. Jadi ini putih saya sudah rubah ya di sini. Ini materialnya semua dari Chaos Cosmos. Terus untuk material rosternya juga sama. Ini dari Chaos Cosmos ya, Concentrate Flooring. Yang ini yang ada apa ya? Ada refleksinya ya.
Ini juga sama, ada refleksinya. Material yang lain ini pakainya aluminium. Ini juga sama dari V-Ray Asset Editor yang ada di sini di bagian metal. Ini kalian bisa pilih-pilih sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian tonton video ini, yang pertama yang harus dipastikan dulu kalian sudah punya yang namanya V-Ray Asset Editor. Terus kalian juga sudah punya yang namanya Chaos Cosmos. Kalau belum punya Chaos Cosmos sih nggak masalah gitu. Kalian bisa cari-cari material yang mirip-mirip ya dengan Chaos Cosmos, komponen yang mirip-mirip dengan Chaos Cosmos juga itu di sketchuptexture.com. Nah, di sana kalian bisa cari aja gitu. Oke. Jadi semuanya kurang lebih seperti itu. Kaca ya sama, glass window netral dari V-Ray Asset Editor yang hasil downloadan gitu. Selanjutnya saya pengen ngebahas tentang pencahayaannya. Nah, jadi pencahayaannya itu ada di bagian pertama ya. Setelah kalian sudah atur-atur semuanya, kita back to scan lagi. Nah, kalau misalnya sudah kalian back to scan, mulailah kalian atur pencahayaan yang paling sedikit ya, atau yang paling sedikit tapi banyak ya. Jadi sedikit tapi banyak. Nah, kayak misalnya penambahan spare light. Spare light ini fungsinya untuk membuat bias-bias cahaya yang ada di sekitar objek itu terlihat lebih realistik ya, terlihat lebih hidup gitu. Nah, ini spare light yang ada di sini. Jadi karena ini banyak ya, saya pakai dua jenis. Yang di bagian luar atau eksterior, terus di bagian sini, bagian dalam ya. Ini nih bagian dalam, ini untuk interior. Sebenarnya spare light ini bisa digantikan kalau untuk interior rectangle light, cuman karena saya malas buat kotak-kotak lagi gitu. Terlebih lagi di sini susah dibuat kotak karena ini segitiga ya. Dalamnya ya ribet lagi gitu. Malah masih banyak yang harus diatur gitu. Oke. Jadi ada dua jenis spare light. Nah, spare light yang pertama itu intensitasnya di bagian luar itu 400 ya, ini bagian luar nih yang ada di sini ya. Ini kalau kita klik ini 400. Settingan spare light-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa ikutin settingan ini ya. Karena kalau kalian nggak ikutin settingan ini, nanti spare light kalian itu nyala sih nyala ya. Cuman kadang-kadang ada biasnya atau apa ya, ada bayangan-bayangannya yang ngeganggu, invisible tapi kelihatan kasar banget gitu di situ cahayanya. Nah, ini settingannya kurang lebih seperti ini. Ini juga saya hasil modifikasi, terus hasil ngulik-ngulik sendiri, dan ya kurang lebih seperti ini settingannya gitu. Terus spare yang kedua. Nah, jadi untuk spare light yang kedua untuk bagian dalam atau bagian interiornya, ini intensitasnya itu ada 200 ya. Jadi 200 untuk bagian dalam karena nggak terlalu butuh banyak banget cahaya gitu. Cuman biar kelihatan aja. Cuman tergantung kalau misalnya kalian pengen tonjolin isi-isi dalamnya, ya kalian juga butuh banyak cahaya dan kalian bisa naikin intensitasnya. Untuk settingannya kurang lebih seperti ini. Di bagian interior ya. Jadi bagian interior settingannya seperti ini. Ada beberapa settingan yang sedikit berbeda ya. Gitu. Jadi untuk spare light clear ya pembahasan kita untuk spare light di bagian modeling ini, atau kita sudah kupas tuntas bagian spare light-nya. Terus setelah kalian atur untuk spare light-nya di mana aja titik-titik cahaya spare light yang kalian mau mau fungsikan atau kalian mau taruh ya di mana aja, itu terserah kalian. Tergantung kalian penentuan cahaya-cahaya estetiknya di bagian mana gitu. Ini kalau saya di dekat-dekat lampu, terus bagian pohon ya, di bagian sini dekat-dekat objek lah intinya. Ya, jadi hindari yang terlalu berjauhan sama objek. Setelah kalian sudah atur spare light-nya, kita ke rectangle light. Nah, rectangle light di sini yang saya pakai hanya untuk di bagian luar gitu, di bagian luar di sini. Ya, jadi ada rectangle light untuk bagian luar ada 30 ya. Di sini karena nggak terlalu jauh. Terus di bagian atas ini rectangle light yang selanjutnya, ini ada bagian atas. Settingan rectangle light-nya kurang lebih seperti ini. Ini sama ini itu sama.
Oke, jadi hanya intensitasnya aja yang berbeda ya. Ini 40, ini 30. Gitu. Kalau sudah, kalau sudah kalian atur seperti ini, nah sekarang kita bakal masuk ke cahaya background. Jadi di cahaya background ini kalian bakal menggunakan sunlight. Nah, di sini nih sunlightnya aktifin terus kurang lebih angkanya seperti ini ya. Angkanya seperti ini karena nanti efek cahayanya itu saya pengen buat agak-agak terang tapi sedikit gelap gitu. Terus ada cahaya senjanya ya, walaupun nggak terlalu kentara, tapi ini bisa jadi efek yang keren banget, serius. Nah, jadi kalian bisa atur seperti ini. Kurang lebih ini ya yang saya ulik-ulik juga. Terus bagian-bagian bawah ya nggak ada sih, cuman itu doang. Ini clear sky ya. Ini defaultnya kalau nggak salah ini overcast. Terus saya rubah jadi clear sky, hilangin apanya ya, bayangan dari awannya gitu, hilangin. Pokoknya clear sky, awannya bersih gitu, nggak ada model-model yang lain. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kita bakal masuk ke ini HDRI, tapi kita mau pakai yang dome like ini, dome like nih. Jadi di sini kita mau pakai. Nah, kenapa saya pakai dome like? Sebenarnya sama aja sih. Pakai dome like ke, mau pakai environment ke, itu terserah kalian. Nah, ini nih dome like di sini. Cuman ya dome like itu lebih apa ya? Lebih mudah untuk dirubah secara langsung ya. Di bagian sini tinggal kalian geser-geser aja pasti bakal berubah gitu backgroundnya. Nah, ini dome like yang saya pakai intensitasnya 40. Terus di sini kalian tinggal tekstur slot, kalian pilih di sini itu bitmap ya, bitmap, atau kalian tinggal klik aja di bagian sininya. Kalau misalnya udah ada kalau misalnya sudah ada dome like-nya, kalian tinggal klik, nanti kalian cari di bagian sini ya. Jadi untuk apa ya, backgroundnya saya pakai ini yang baru-baru saya download ya, lumayan besar sih filenya, 377 MB. Ini rural winter roadside ya, 16K gitu ya, wajar aja besar ya filenya. Jadi kurang lebih ini yang saya pakai ya. Kalian bisa download ini di polyheaven.com. Jadi kalau kalian nanya-nanya lagi ya itu saya pakai dari SketchUp Texture, dari polyheaven.com untuk HDRI-nya gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Oke? Nah, kalau kalian sudah atur untuk bagian backgroundnya, untuk environmentnya di sini saya clear ya. Bukan saya clear sih, saya hilangin centangnya karena kita pakai cahaya dari dome light. Nah, untuk cahaya dari dome light kalian bisa atur di sini gitu, ada ini gambar lampu ya. Jadi kalian bisa atur di sini. Ini intensitasnya 10. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah kalian atur pencahayaannya dan sebagainya, mulailah kalian atur di sini. Ini ya, ini objek-objek atau komponen tambahan. Nah, objek-objek atau komponen tambahan ini bisa kalian tata dalam kondisi kalian berada di scan. Nah, misalnya sudah kalian atur nih scannya seperti ini. Terus mulailah kalian tata gitu. Kalian misalnya ambil apa ya? Di sini ambil batu gitu atau rocks ya, mana batu di sini, downloadan 3D model, terus vegetasi, flower, ini grass dan rocks ya. Nah, misalnya kalian ambil batu, jadi kalian tata dia posisinya kalian berada di scan. Biar apa? Biar kalian tahu ya, batunya ini bisa masuk nggak di frame kamera output di sini gitu. Kalian tata ya, semuanya tata lagi kayak gini-gini, tata gitu. Pokoknya kalian atur lah serapi-rapi mungkin. Nah, kurang lebih saya aturnya seperti ini. Jadi ini juga sih sebenarnya yang saya nggak mau buat dari awal ya, untuk settingannya, penataan environmentnya, grassnya dan sebagainya. Alasan salah satunya adalah ini makan waktu banget gitu, lama banget kita ngatur-ngatur ini ya, ini itu gitu, lama banget serius. Ini bisa makan waktu sekitar
sekitar setengah jam, ya bahkan bisa lebih kalau misalnya kalian lihat seperti ini terus nggak cocok nih pohonnya, ganti lagi, hapusin lagi, terus masukin lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya ribet kalau misalnya buat pada saat apa ya, buat video di setting pada saat ngerekord gitu. Ribetnya minta ampun. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih untuk penataan landscape-nya yang saya tata ya. Dan ya just info juga untuk landscape dasar ya. Ini nggak ada yang saya rubah ya. Jadi ini dari aslinya, langsung modeling dari aslinya Sasaki Kojiro, dan saya menggunakan ini karena ya bagus aja sih kelihatannya untuk penataan landscape-nya seperti ini kurang lebih. Jadi saya tinggal tambah-tambahin penataan landscape yang lain kayak misal pohon gitu. Untuk dasarnya sih saya nggak buat lagi, konturnya udah nggak saya buat lagi, ini udah dari sananya gitu. Kalau kalian pengen buat-buat sendiri kontur juga bisa ya. Saya sudah ajarin juga sih cara buat kontur kalau nggak salah di tutorial sebelumnya. Iya nggak sih? Jadi kalian bisa komen aja kalau misalnya pengen tahu cara buat kontur atau kalian belum nonton ya, atau saya lupa juga gitu udah buat atau belum. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi sudah semua, kalian sudah setting semua. Selanjutnya kita bakal berpindah di render output. Nah, render output kan sudah tadi kalian sudah setting untuk square-nya, terus di sini ganti ya jadi RTX kalau kalian punya VGA, kalau enggak ya udah pakai CPU aja. Tapi sangat tidak disarankan pakai CPU. Kalau pakai VGA yang bagus tapi belum RTX ya udah pakai CUDA ya. Kayak gitu. Setelah kalian sudah setting di bagian sini, di sini ini 0,004 saya rubah jadi 0,005 ya noise limitnya gitu. Karena di sini banyaknya pohon sama landscape-nya lumayan agak luas ya, ada air dan sebagainya ya, saya naikin aja biar tambah halus gitu hasilnya. Terus di sini light shades-nya ya, global illumination ini 1500, bisa 2000 juga, terserah kalian. Saya lihat 1500 sudah oke ya, oke banget. Terus denuiser-nya diaktifin. Jadi kurang lebih seperti ini settingannya. Yap, jadi kalian sudah paham ya tentang settingan dari apa ya, dari renderan kita kali ini di konten render realistic V-Ray 6 exterior part 2 gitu. Nah, pasti teman-teman penasaran kan hasilnya seperti apa? Kita bakal langsung lihat nih hasilnya. Seperti apa hasilnya? Ya, kurang lebih seperti ini. Bentar, saya sudah buka ya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Menurut kalian gimana dari apa ya? Dari settingan materialnya ya, ini settingan material kayunya, terus ini ya penempatan landscapingnya gitu, pohon-pohonnya, terus ini lampu-lampu yang ada di dalam tadi ya, ini nih. Nah, ini roster-rosternya, ini lampunya gitu. Jadi kurang lebih seperti inilah hasil yang sudah kita dapatkan dari settingan yang saya setting tadi gitu. Ini juga pakai kios Cosmos, dan lampunya ini emang dari sananya bisa nyala ya. Jadi ada lampu yang nggak bisa nyala, ada juga yang bisa nyala. Terus efek-efek yang ada di sini nih, bias-bias cahaya ini dari kalian sudah tahu sendiri kan, dari spare light gitu. Ini juga nih dari spare light, ini spare light gitu. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa komen-komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini, dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur gitu. Oh ya, saya juga ada nambahin fitur give thanks atau fitur terima kasih. Kalau misalnya kalian nonton video ini ada titik 3 ya di bawah video sebelah kanan. Itu kalian bisa klik aja, di situ bakal muncul fitur terima kasih. Kalian bisa support atau dukung juga channel ini tuh dari situ gitu, dari give thanks itu. Ya, jadi buat teman-teman yang penting kalian share video ini, semoga bermanfaat buat kalian, dan see you di next video berikutnya. Bye guys.